Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan kepada Pak Safrian yang saya hormati. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 3, saya Nasional Asifa selaku moderator dan rekan saya Meisya Zahra selaku presentator pertama. Selanjutnya ada Nur Aulia sebagai presentator kedua dan Aldo Hemafiansyah selaku presentator ketiga. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai subbab dari kursus kemarin, yaitu Getting Start with Compute Lab. Di sini kita akan mengetahui apa sih komputasi itu, dan apa aja komponennya, dan apa sih manfaat-manfaat komputasi cloud. Mungkin untuk teman-teman semua, langsung saja kita simak penjelasannya dari presentator pertama kami kepada Meisya, silahkan. Jadi, apa itu komputasi? Komputasi adalah otak yang membuat aplikasi IT berjalan. Komputasi mengumpulkan data apapun yang diperlukan, lalu menganalisis, memproses, dan akhirnya mendistribusikan data tersebut. Dengan penambahan teknologi virtualisasi, komputasi telah beralih ke sesuatu yang disebut cloud. Komputasi cloud adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga bayar sesuai penggunaan. Jadi apa saja sih komponen komputasi itu? Jadi komponen komputasi itu ada 4. Yang pertama CPU. CPU ini berguna untuk menjalankan dan memproses instruksi yang diberikan. Yang kedua ada memori atau RAM. Nah, RAM ini berguna untuk menyimpan data yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas pemrosesan. Yang kedua ada penyimpanan, bertugas untuk penyimpanan sementara. Yang ketiga ada hard drive. Nah, hard drive ini berguna untuk yang pertama penyimpanan jangka panjang, yang kedua berguna untuk menyimpan file, boot, dan file yang Anda buat. Yang terakhir ada kinerja jaringan. Nah, kinerja jaringan ini diukur oleh lebar pita dan latensi. Nah, lebar pita ini adalah jumlah data yang dapat dikirim dalam waktu tertentu. Sedangkan latensi adalah durasi yang diperlukan untuk memindahkan data. Next slide. Nah, manfaat komputasi cloud ini ada 3. Yang pertama, menghemat biaya atau tanpa uang muka. Bayar sesuai yang Anda gunakan, tidak ada pusat data yang harus dipelihara. Terus yang kedua dapat diskalakan atau naikkan atau turunkan skala sesuai kebutuhan, tidak perlu menduga-duga kapasitas penyediaan sumber daya sesuai kebutuhan. Yang ketiga andal, atau layanan andal ini dirancang dengan toleransi kesalahan, integritas aplikasi. Oke, baik. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai metode komputasi dan layanan komputasi AWS yang akan disampaikan oleh rekan kami, Nur Aulia Faridah sebagai presentator kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada metode komputasi. Yang pertama ada instan atau mesin virtual, yaitu sumber daya komputasi di cloud. Yang kedua kontainer, metode virtualisasi sistem operasi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan aplikasi dan dependensinya dalam proses yang terisolasi sumber daya. Yang ketiga near saver. Komputasi near saver memberi Anda kemampuan untuk menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Yang keempat ada hibrida. Dalam pendeployan hibrida atau hybrid, sumber daya berbasis cloud tersambung ke infrastruktur on-premises. Selanjutnya ada layanan komputasi AWS. Yang pertama ada Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2, adalah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Yang kedua ada AWS Lambda, adalah layanan komputasi near server yang membantu Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server. Yang ketiga ada Amazon Elastic Container Service atau Amazon ECS, adalah sistem manajemen kontainer dengan skalabilitas dan kinerja tinggi.
Yang keempat ada Amazon Elastic Kubernetes Service atau Amazon EKS, menyediakan fleksibilitas untuk memulai, menjalankan, dan menskalakan aplikasi Kubernetes di AWS Cloud atau on-premises. Yang kelima ada AWS Fargate, adalah mesin komputasi server untuk kontainer. Yang keenam ada AWS Elastic Beanstalk, mudah digunakan untuk mendeploy dan menskalakan aplikasi web. Oke, baik. Selanjutnya akan ada penyampaian materi mengenai pengertian Amazon Elastic Computer Cloud atau Amazon EC2 dan masalah yang diatasi oleh Amazon EC2 yang akan disampaikan oleh presenter ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada layanan komputasi AWS. Yang pertama, Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 adalah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Yang kedua ada AWS Lambda. Salah ya? Tadi salah. Selanjutnya ada apa sih Amazon EC2? Amazon EC2 dirancang untuk memudahkan komputasi berskala web bagi pengembang. Anda akan mengingat bahwa salah satu manfaat komputasi cloud adalah bahwa Anda akan mendapatkan biaya variabel, bukan biaya tetap. Amazon EC2 menghilangkan kebutuhan Anda untuk terlebih dahulu menyiapkan perangkat keras tambahan, sehingga Anda dapat fokus mengembangkan dan mendeploy aplikasi lebih cepat. Anda dapat menggunakan Amazon EC2 untuk meluncurkan sebanyak mungkin server virtual yang juga disebut instance komputasi sesuai kebutuhan Anda. Selanjutnya ada masalah yang diatasi oleh Amazon EC2. Yang pertama, menjalankan server on-premises, kebutuhan untuk memprediksi lonjakan lalu lintas dan workload puncak. Yang kedua, kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya server yang tidak terpakai dan menganggur. Terus biaya sumber daya yang tidak terpakai. Kedua, ada menjalankan server di Amazon EC2. Tidak perlu menduga-duga kapasitas. Yang kedua, meluncurkan server ketika Anda memerlukannya. Yang ketiga, akhiri atau hentikan instance ketika sudah tidak Anda perlukan. Yang keempat, bayar sesuai yang Anda gunakan. Baik, selanjutnya akan ada sedikit tambahan mengenai manfaat Amazon EC2. Beberapa manfaat dari Amazon EC2 adalah yang pertama komputasi elastis, kontrol penuh, layanan hosting fleksibel, terintegrasi, andal, aman, terjangkau, dan mulainya yang cepat. Baik, mungkin cukup dari kami presentasi hari ini. Silahkan untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand. Najwa, maaf, itu kayaknya masih ada. Oke, baik. Sebentar. Oke, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai Introduction of the AWS Cloud and Sustainability. Apa sih AWS Cloud itu? AWS Cloud adalah ketika orang yang bekerja di bidang teknologi mengacu pada awan atau cloud yang mereka maksud bukan benda halus di langit, tetapi cloud yang mereka maksud adalah jaringan server di seluruh dunia yang bekerja sama. Server adalah komputer yang menyediakan daya komputasi ke komputer lain. Server jarak jauh ini ditempatkan di pusat data milik penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai manfaat menggunakan cloud dan yang akan disampaikan oleh presentator kedua. Baik, manfaat menggunakan cloud yang pertama tukarkan biaya tetap yang tinggi dengan biaya variabel. Yang kedua, mendapatkan manfaat dari skala ekonomi yang besar. Ketiga, berhenti menebak kapasitas.
Yang keempat, meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Kelima, berhenti mengeluarkan uang untuk membangun, menjalankan, dan memelihara pusat data. Yang keenam, mendunia dalam hitungan menit. Selanjutnya, mengamankan AWS Cloud. AWS menangani keamanan dan kepatuhan data dengan serius dan mengambil tindakan khusus untuk membantu pelanggan mencapai tingkat keberhasilan tertinggi. Tanggung jawab atas keamanan cloud meliputi item 1, ketersediaan, kedua, perangkat keras, ketiga, infrastruktur, yang keempat, jaringan, yang kelima, penyimpanan. Tanggung jawab pelanggan terhadap cloud meliputi item manajemen akses, kedua, aplikasi, ketiga, data pelanggan, keempat, enkripsi, kelima, sistem operasi. Bahasan selanjutnya mengenai cloud storage akan disampaikan oleh presentator ketiga. Untuk tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang project cloud storage. Yang pertama ada availability. Availability adalah jumlah waktu pengguna dapat mengakses data online versus jumlah waktu data tidak tersedia karena kesalahan sistem. Contohnya, layanan internet di rumah bisa jadi bermasalah. Oleh karena itu, saat Anda mencoba melakukan streaming video online, buffering terus-menerus terjadi. Hal ini berarti ketersediaannya rendah. Jika Anda memiliki koneksi internet yang lebih baik dan penyedia layanan cloud yang lebih tangguh, streaming video Anda tidak akan pernah berhenti untuk buffering. Yang kedua ada regions. Regions adalah wilayah tempat data disimpan. Dengan menyimpan data di berbagai lokasi umum di seluruh dunia, akses terhadap data tersebut menjadi lebih mudah. Data disimpan di wilayah geografis terdekat, serta di wilayah lain yang menyediakan redundansi. Dan pengguna secara otomatis terhubung ke lokasi penyimpanan data terdekat menggunakan jaringan pengiriman konten atau CDN. Hal ini memastikan bahwa data tidak pernah hilang dan koneksi dilakukan secepat mungkin untuk ketersediaan sebesar mungkin. Yang ketiga ada redundansi. Redundansi memiliki dua konsep penting. Yang pertama itu adalah menyimpan data di banyak tempat di cloud untuk diakses. Dan yang kedua itu membackup data di beberapa server agar tidak hilang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis data di cloud. Yang pertama itu profesional. Dalam dunia bisnis, orang-orang menggunakan cloud untuk menyimpan data seperti catatan perbankan, reservasi hotel, riwayat pembelian konsumen, informasi penerbangan pesawat, berita global, dan peta untuk membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Bahkan para ilmuwan menggunakan data di cloud, misalnya para ilmuwan dapat berkolaborasi melalui cloud dalam proyek penelitian seperti melacak lebah atau mengembangkan obat-obatan. Contoh lainnya adalah program luar angkasa AS di NASA yang menggunakan data yang disimpan di awan untuk melacak pergerakan dan eksplorasi di seluruh alam semesta kita. NASA melalui AWS menghasilkan banyak sekali file gambar, video, dan audio yang sebelumnya ada dalam 60 koleksi di 10 pusat NASA yang mudah ditemukan di suatu lokasi terpusat. Yang kedua itu ada akademik. Di sekolah, guru dan siswa menggunakan data di cloud sepanjang waktu. Guru dapat menggunakan cloud untuk mengajarkan pelajaran, memposting tugas, memberikan nilai, dan berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Dan yang terakhir itu adalah personal. Personal merupakan salah satu model cloud computing untuk menyimpan data yang bersifat single tenant. Oke, selanjutnya mungkin langsung ke sesi tanya jawab saja untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk raise hand. Ini cantik. Baik, silakan dari Sivana Jihan Aulia, kemudian lanjut oleh Nisa Nur Fitriani. Baik, terima kasih kepada Najwa. Perkenalkan saya Syifana Janaulia, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya. Tadi kan di PPT yang tadi kalian itu menyebutkan cuma 3 manfaat komputasi cloud ya. Nah, itu ada lagi nggak sih yang kalian ketahui gitu selain dari 3 manfaat itu? Terima kasih. Sama-sama. Baik, langsung dilanjut aja oleh Nisa Nur Fitriani.
Baik, terima kasih Nashwa. Perkenalkan, nama saya Nisan Fitriani dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan kalian menjelaskan tentang metode computing yang terdapat 4 poin. Nah, untuk poin kedua itu, boleh nggak sih dijelasin sedikit mengenai pengertian mengenai kontainer dan berikan juga cara penggunaan serta layanan dalam cloud computing. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, untuk kepada Pak Safrian dan teman-teman semua, kami meminta izin waktu untuk mendiskusikannya. Saya izin bertanya. Ya, baik, Zahara. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Zahara dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana penyimpanan awan itu bekerja? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Saya Silakan. izin bertanya. Silakan Raffi. Ya, Saudara Raffi, silakan. Ya, baik. Nama saya Muhammad Al Pratama. Ini saya akan menanyakan. Tadi di PPT bagian akademik itu dijelasin kegunaan bagi guru. Ada gak kegunaannya buat siswa? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Raffi. Mau ditunggu ya. Raffi, maaf, dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Kelompok 4. Juga dari kelompok 4. Saya Nurul Farida izin menjawab pertanyaan dari Jihan, kelompok 1. Tadi pertanyaannya manfaat komputasi cloud selain yang ada di PPT. Jadi yang saya ketahui ini ada keamanan.
Dalam komputasi cloud, keamanan melibatkan enkripsi data, proteksi identitas, pengelolaan akses, pemantauan dan audit, serta keamanan jaringan. Ini memastikan bahwa data tetap aman, hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan dilindungi dari ancaman luar. Bagaimana, Jihan? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Nur Aulia. Terima kasih kembali. Saya Meisya Zahara Maharani izin menjawab pertanyaan Nisa Nur dari kelompok 5. Jadi tadi di PPT yang sudah dipaparkan, kalau pengertian kontainer itu metode virtualisasi sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi dan dependensinya dalam proses yang terisolasi sumber daya. Terus layanannya itu dalam kayak cloud computing itu ada 5. Yang pertama arsitektur microservice. Nah ini tuh kontainer itu berguna untuk memudahkan dalam menambahkan fitur baru dalam aplikasi, keandalan yang lebih baik dan lebih scalable. Terus yang kedua ada aplikasi monolitik. Nah kontainer ini dapat digunakan dengan aplikasi monolitik ketika perusahaan mungkin memiliki aplikasi lama atau legacy dan ingin migrasi ke teknologi kontainer tanpa perubahan. Yang ketiga ada pengembangan dan pengujian aplikasi. Nah ini dia tuh memanfaatkan kontainer untuk menciptakan dan menguji aplikasi baru. Yang keempat ada Internet of Things. Nah kontainer bermanfaat untuk memungkinkan pembaharuan dan penambahan fitur dengan cepat. Yang terakhir ada hybrid cloud dan multi cloud. Nah ini dia memanfaatkan kontainer yang bisa dipindahkan dari lingkungan satu vendor ke vendor lain bila diperlukan. Apakah terjawab, Nisa Nur? Sudah terjawab, terima kasih Mesya. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Saudari Zahara. Jadi, bagaimana penyimpanan awan itu bekerja atau cloud computing? Jadi, dalam penyimpanan awan itu data dibagi menjadi blok-blok atau disebut object storage. Nanti setiap objek storage itu diberi alamat unik dan disimpan di server yang berbeda dalam jaringan. Ketika pengguna ingin mengakses data, sistem akan mencari objek storage yang sesuai berdasarkan alamatnya dan mengembalikan data kepada pengguna awal. Begitu. Bagaimana Saudari Zahra, apakah terjawab? Terjawab, Naswa. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang dari Raffi. Apa sih kegunaan cloud bagi siswa? Yang pertama itu ada untuk menyelesaikan dan menyerahkan tugas. Yang kedua ada berkomunikasi dengan guru dan siswa lain. Yang ketiga melakukan penelitian dan yang keempat itu melihat nilai mereka. Apakah terjawab, Raffi Pratama? Ya, sudah terjawab. Oke, baik. Teman-teman semua, sebelum ditutup, di sini saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari diskusi dan presentasi kita hari ini. Yang pertama, komutasi. Komutasi adalah otak yang memastikan berfungsinya aplikasi IT, instan container, dan near server adalah kategori komputasi utama. AWS memiliki beberapa pilihan solusi komputasi. Lalu, mengenai Amazon EC2, yaitu layanan komputasi cloud yang dapat digunakan untuk menyediakan instan komputasi cloud. Yang pertama, Amazon EC2 dapat menangani workload apapun yang biasa dijalankan di server atau premises. Lalu selanjutnya, dengan arsitektur global AWS, kita dapat meluncurkan instan EC2 kapan di mana saja di seluruh dunia. Selanjutnya, Amazon EC2 memiliki opsi-opsi pembelian yang membantu kita menghemat biaya berdasarkan kebutuhan untuk instan yang kita luncurkan. Sekian presentasi kami hari ini. Semoga kami harap presentasi ini dapat membantu teman-teman semua dan dapat membantu kami juga dalam memenuhi tugas cloud computing ini. Sekian, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk
presentasi selanjutnya karena udah jam 10, kita lanjut minggu depan ya. Kita lanjut minggu depan ya teman-teman ya. Untuk presentasi kelompok 4 dan 5 berarti ya yang belum ya. Oke. Berarti minggu depan terus sekalian paparan tentang website ya, pembuatan website minggu depan ya. Kalau ujian dari FEB itu tanggal 3 mulai atau tanggal berapa mulainya? Ada pengumuman nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Masih ada waktu ya untuk buat website ya. Oke, ya udah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya untuk 3 presentasi kelompok. Terima kasih atas paparannya. Kita lanjutkan minggu depan. Sudah sangat detail ya tadi ya. Saya sebenarnya ingin nanya, cuman sudah ada beberapa pertanyaan, jadi ya udah kita buat kelompok yang minggu depan. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, Pak. Terima kasih Bapak.